Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Rahayu dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1 kelas 11A dengan nomor NIM 858003737. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai hal-hal yang marak sekali dilakukan oleh para remaja saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, nasihat, iman, Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara kali ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai pencegahan hal-hal asusila atau tindakan asusila bagi remaja yang marak terjadi saat ini, seperti beredarnya minuman keras minuman keras, pergaulan bebas, dan pernikahan di usia dini marak terjadi saat ini ya teman-teman. Apa sih kok bisa para remaja saat ini banyak sekali yang susah mengendalikan atau mengontrol diri untuk menghindari minuman keras? Biasanya disebabkan oleh faktor apa? Salah pergaulan. Baik, salah pergaulan. Lagi. Apa Mas Hafiz? Kok gitu? Salah pergaulan terutama ya. Karena di dalam salah pergaulan ini biasanya disebabkan dari orang tua yang kurang memperhatikan putra-putrinya ya. Maka putra-putrinya merasa kebebasan dalam bergaul pun mereka akan lebih nyaman daripada tinggal di rumah, atau yang bisa serap lebih mudahnya, mereka lebih suka berkumpul dengan teman-temannya daripada keluarga, karena keluarga tidak memberikan waktu luang untuk memberikan perhatian bagi anak-anaknya. Dampak dari para remaja yang minum minuman keras ini yaitu nanti akan berdampak pada kriminalitas atau kejahatan. Yang kedua, kenakalan remaja. Yang ketiga, tindakan asusila. Contoh dari kriminalitas saat ini yaitu ada apa saja? Tawuran marak sekali terjadi saat ini di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan ya. Terus ada apa lagi? Penjualan narkoba, peredaran narkoba ya. Apalagi yang marak terjadi saat ini bagi para remaja khususnya, adanya kelitih ya, karena rawan sekali baik di desa maupun di daerah perkotaan, rawan sekali adanya kelitih. Disebabkan oleh apa sih kelitih itu? Mencari jati diri. Oh, mencari jati diri, betul. Rasanya ingin mencari tahu, kepo. Rasanya gimana sih? Hebat sekali kayaknya aku kalau main apa itu? Celurit. Celurit. Bahasa Indonesianya celurit ya? Oh ya, celurit memang ya. Akan berdampak sekali nantinya pada masyarakat yang nggak salah di apa namanya sih kalau kelitih dibacoki, dihabisi nyawanya ya,
betul dihabisi nyawanya karena mereka merasa itu adalah sebuah tindakan yang bisa melampiaskan masalahnya, ya, melampiaskan masalahnya agar masalahnya itu bisa hilang tiba-tiba gitu, kayak mengontrol dirinya itu tidak bisa, ya. Terus upaya dari pencegahan bagi para remaja yang sudah banyak minum minuman keras ini, yang pertama, keluarga berperan dalam mengawasi anaknya. Jadi keluarga itu harus memberikan kesempatan atau memberikan waktu yang luang bagi anak-anaknya, yaitu memberikan perhatian. Contohnya, oke lah kalau yang pekerjaannya banyak bisa ditunda dulu sebentar untuk memberikan perhatiannya kepada anaknya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan asusila tersebut. Yang kedua, menanamkan pendidikan agama sejak dini. Pendidikan agama itu sangat penting bagi di era modern saat ini karena di dalamnya mencakup banyak hal yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kita bisa melakukan yang terbaik dan menjauhi yang terburuk. Yang ketiga, di dalam keluarga harus ada pembinaan, terutama bagi seorang kepala keluarga. Harus bisa membina anggota-anggotanya, seperti membina istri dan anak-anaknya. Tapi nggak untuk kalian saat ini hanya contoh. Yang keempat, keluarga harus saling menasehati. Di sini ada yang setiap hari diberi nasihat sama orang tua. Mungkin Mbak Fia, ya Mbak Fia setiap hari dapat nasihat. Oke, nggak apa-apa, berterima kasih kepada orang tua telah diberi nasihat. Mbak Fia harusnya bersyukur. Nasihat itu pasti nasihat yang baik, nggak mungkin nasihat yang buruk. Ya tidak Mbak Fia? Oke Mbak Fia. Yang kelima, mengadakan sosialisasi kepada para remaja dengan adanya bahaya miras agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal asusila tersebut, tindakan asusila tersebut. Pencegahan yang paling baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan lembaga pendidikan itu dengan mengadakan sosialisasi. Yang keenam, mengawasi penjualan miras. Kalau misal kalian tahu nih ada yang menjual miras di sana, di toko itu ada yang menjual miras, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan malah disembunyikan, nanti yang menyembunyikan malah ada hukumannya sendiri, mendapat imbasnya lebih tepatnya. Yang ketujuh, melakukan razia ke sekolah-sekolah. Biasanya di sekolah itu terdapat razia, ya. Entah, kalau saya dulu razianya razia HP, razia make up. Kalau sekarang mungkin razianya apa? Rambut. Razia apa? Kuku. Oh ya, kuku. Mungkin ada razia itu ciput. Oh, di sekolahnya Mbak Rohmani ya ada razia ciput. Berarti wajib memakai ciput. Oh ya. Biasanya ada nih ya yang teman sejawat kita ada yang melakukan zina. Biasanya berita paling terhot, berita paling terpanas di lembaga sekolah itu, kabar itu mestinya banyak suara yang berdatangan. Udah tahu belum? Dia kayak gitu sih. Dia kayak gini. Mestinya itu paling panas di kabar sekolah-sekolah. Ya, yang kedua, pergaulan bebas di kalangan remaja. Faktornya yaitu kurang selektif dalam memilih teman. Yang kedua, lemahnya iman. Yang ketiga,
kesenjangan antara orang tua dan remaja. Dan yang keempat, kurang perhatian dari orang tua. Pergaulan bebas itu disebabkan oleh faktor kurang selektif dalam memilih teman. Di dalam pergaulan kita saja disuruh menyelektif dalam memilih teman. Ini sama di dalam kitab apa? Al-Lala. Bait ke lupa. Bait keempat yang berbunyi fa in kana dza syarrin fajannib husuratan wa in kana dza khairin faqarin hutahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono. Jelas banget ya di sini ya. Kalau ada teman yang baik, segera kita dekati. Jika ada teman yang buruk, ya kita tetap harus mendekati, tetapi jangan sampai kita kok terkena imbas buruknya juga. Ya. Yang kedua, lemahnya iman. Biasanya godaan kita sama teman kita itu biasanya iman. Yang ketiga, kesenjangan antara orang tua dan remaja. Biasanya kalau kita sedang ada masalah dengan orang tua, baik ayah, ibu, ataupun saudara-saudara kita yang lain, kita itu akan melampiaskan masalah tersebut dalam kehidupan kita, yang mana nantinya menimbulkan tindakan asusila seperti yang telah disebutkan tadi. Yang keempat, kurang perhatian dari orang tua. Memang orang tua itu sangat berpengaruh bagi kita untuk kehidupan yang akan datang. Itu harus diawasi, harus diperhatikan dari orang tua. Ya, yang dampaknya dari adanya pergaulan bebas ini yaitu kriminalitas, perkelahian, mengonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Yang keempat itu seks bebas, kayak yang telah disebutkan tadi. Ada dengan Mbak Fia? Amankah? Alhamdulillah. Upaya pencegahan dari adanya pergaulan bebas ini, kita harus memilih teman yang baik, harus berhati-hati dalam berteman. Yang kedua, selalu beraktivitas yang positif. Yang ketiga, mengurangi menonton film negatif. Yang keempat, menanamkan norma-norma. Ada norma apa saja? Norma agama, norma sosial, norma apa lagi, Mas Wahyu? Ada 4 macam norma ya. Norma kesusilaan. Yang keempat, norma hukum. Yang kelima, orang tua meningkatkan perhatian pada anaknya. Orang tua disebutkan lagi. Memang orang tua itu sangat penting di dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak bisa ada yang menggantikan peran orang tua bagi anaknya. Yang terakhir, saya akan memberikan edukasi tentang pencegahan pernikahan usia dini. Banyak sekali pernikahan pada remaja umumnya, yang mana remaja itu usianya kurang dari 19 tahun. Ada ya, di lingkungan kita saja masih banyak yang menikah di bawah usia. Itu faktornya apa saja sih yang menyebabkan pernikahan di usia dini? Faktornya apa saja? Betul. Oke Mas Hafiz, iya, hamil di luar nikah itu bisa menjadi penyebab pernikahan usia dini. Mengapa? Karena kalau tidak dinikahkan secara langsung, kasihan anaknya ya,
nggak bisa nggak bisa wali kepada ayahnya. Yang lain ada lagi faktornya dari adanya pernikahan usia dini. Karena mendapatkan kebebasan, kurang dari perhatian pengawasan orang tua, sehingga terjadi pergaulan bebas yang nanti akan menyebabkan pernikahan usia dini. Yang ketiga, menghilangkan rasa sepi. Biar nggak kesepian, mau nikah aja daripada sekolah, nggak ada gunanya. Padahal pendidikan itu penting ya. Pendidikan itu sekarang wajibnya sampai berapa tahun? Wajib belajar berapa tahun? 12 tahun. Berarti dari SD sampai dengan SMA 12 tahun. Kalau dulu masih 9 tahun, kalau sekarang sudah 12 tahun. Itu saja ijazah SMA sudah tidak berguna lagi ya kalau untuk mencari pekerjaan saat ini. Yang terakhir, rendahnya ekonomi keluarga. Biasanya keluarga yang kurang mampu itu lebih awal menikahkan putra putrinya agar mereka bisa hidup mandiri, hidup sendiri, untuk membina anggota keluarganya. Dampak dari nikah muda ini yaitu penyakit, bisa menyebarkan penyakit HIV, AIDS. Yang kedua, depresi, stres. Waduh, udah nikah malah makin berat tanggung jawabnya. Yang ketiga, munculnya pekerjaan anak. Biasanya anak-anak yang lahir dari orang tua nikah muda itu lebih banyak ya, sehingga terciptanya lapangan kerja belum menguasai. Yang keempat, terciptanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena di usia yang masih muda itu biasanya kita akan susah untuk mengontrol dirinya, susah untuk mengontrol hawa nafsu, mudah emosi, yang mana tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Yang kelima, konflik berujung cerai. Banyak sekali sekarang angka perceraian ya, karena disebabkan oleh pernikahan usia dini itu. Yang keenam, banyak anak terlantar. Biasanya anak yang lahir dari hubungan yang belum halal atau seks bebas itu akan ditelantarkan di tempat mana saja. Biasanya dimasukkan ke dalam resep atau ke dalam tas, ditelantarkan di tempat-tempat umum agar tidak itu kelihatan jejak orang tuanya. Upaya yang bisa mencegah untuk pernikahan usia dini ini yaitu keluarga memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya. Yang kedua, memberikan penyuluhan resiko adanya nikah muda. Yang ketiga, memenuhi hak pendidikan anak. Yang keempat, sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak pada era modern saat ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya. Saya tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Ya, cukup sampai di sini. Bagi yang belum jelas boleh ditanyakan, silahkan. Yuk silahkan yang mau bertanya. 2 pertanyaan saja, enggak apa-apa. Yuk.
Ada Mas Wahyu mungkin? Nggak apa-apa Mas, yo. Mbak Najwa, bebas, boleh, bebas kok. Ya Mbak, sepertinya sedang merangkai kata-kata ini. Ada Mas Wahyu, Mas Hafiz, ayo. Mbak mau tanya, Ya, misal kalau itu semua udah terjadi, yuk gimana cara ngatasinnya kalau udah terjadi, kalau udah terlanjur seks bebas, udah terlanjur minum minuman, udah terlanjur pergaulannya bebas juga. yang udah terlanjur ya sudah. Saatnya kita memperbaiki diri, refleksi diri. Ya, kata Mbak Pia, taubat. Mungkin itu ya jalan utama untuk bertaubat. Menyesali atas perbuatannya, memohon ampun pada Allah karena telah melakukan hal-hal yang telah diharamkan. Ya seperti itu. Untuk menghapuskannya udah nggak bisa karena udah terlanjur ya. Iya. Kalau masih belum sadar gitu, Masih belum sadar. Oh, Iya, masih- berarti itu dalam masih artian liar. oh, sudah pernah melakukan terus melakukan lagi. Bukannya malah bertaubat, Iya. malah melakukan lagi. Iya. Ya. Jawaban kedua dari Mbak Pia yaitu adanya ruqyah. Mungkin itu lagi apa ya? Memang orang itu berbeda-beda ya. Pandangannya, tanggapannya berbeda-beda. Biasanya orang yang sering melakukan seperti itu memang susah untuk diberikan nasihat. Ya mau gimana lagi, 1, 2 nasihat sudah diberikan, kalau memberikan nasihat yang ketiga ya maaf, biasanya malas sendiri. Orang itu kalau memberikan nasihat pada orang yang susah, keras kepala gitu loh ya. Ada lagi? Yuk, satu lagi boleh? Yuk, satu lagi. Mas Yusa mau bertanya? Oh, Mas siapa? Mas Aldi, Mas Wahyu, Mas Hafiz? Oh, sedang merangkai kata-kata Mas Hafiz. Ya Mbak Vi. Ya, Mbak. Ya Mbak Via. Mbak Kanela. Mbak Kanela enggak Mbak Kanela? Mau bertanya apa? Atau sudah cukup? Mbak Najwa, maaf, jawaban dari saya sudah cukup. Cukup. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Najwa. Ya sudah, sampai di sini saja. Ini ya kita merefleksi diri kita masing-masing ya. Saya nggak merasa saya menggurui kalian, tapi kita belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Kita belajar bersama-sama. Semoga kita tetap baik, selalu baik ke depannya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.